warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Anjani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya membuat video wawancara dengan pelaku usaha yang akan saya wawancarai, yaitu Teh Ajijah. Di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekosistem halal yang diampu oleh Pak Dr. Haji Muhammad Jen MM. Baik, langsung saja kita akan wawancara Teh Jijah. Teh Jijah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Kak, langsung ke pertanyaannya ya. Menurut Kakak itu bagaimana sih ekosistem halal itu, yang seperti apa? Menurut saya ekosistem halal itu seperti kita memproduk kayak makanan, minuman gitu, fashion yang berlandaskan dengan syariat Islam. Baik, jadi dengan berlandaskan syariat Islam kan ya? Baik. Untuk yang selanjutnya itu komponen-komponen apa sih yang dinyatakan makanan dan minuman itu termasuk kriteria halal? Yang pasti tidak mengandung babi atau sejenisnya gitu ya, yang najis gitu ya, dan tidak mengandung hammer atau zat-zat yang berbahaya. Oh baik, seperti itu ya. Jadi kan ini sertifikat halal ya. Apakah sertifikat halal itu berpengaruh terhadap ekosistem halal, Kak? Ya, berpengaruh karena sertifikat halal ini berpengaruh untuk menambah kepercayaan pelanggan ini terhadap produk yang kita jual. Baik Kak, apakah Kakak bisa menjelaskan gitu dan menceritakan jenis usaha apa yang Kakak jual gitu, dan alamat? Mungkin bisa dijelaskan juga sedikit sejarah tentang usaha ini berdiri. Jadi jenis usaha yang saya jual ini tentu produk makanan ya, karena ini kan dijual di kantin sekolah yang beralamat di Kampung Bunut, Kecamatan Mandawangi, Desa Nembol. Untuk sejarah usahanya Kak? Sejarah usahanya ini, jadi usaha ini dibangun pada saat saya duduk di bangku SMP ya, kelas 1. Pada saat itu ibu saya mendirikan usaha ini, yaitu untuk berjualan gorengan dan makanan umum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai saya sekolah. Baik, jadi ketika Kakak membuat sertifikat halal itu, apakah ada kendala terhadap pembuatan sertifikat halal? Tentu ada ya kendala sedikit, yaitu di waktu ya, karena mungkin pendamping sertifikat halal ini sedang berkuliah, jadi tidak waktunya ini waktu untuk bertemunya ini tidak efisien gitu, jadi ada aja gitu kendalanya seperti itu. Baik, kendala tadi ya, apakah ada solusi Kak yang terbaik bagi pelaku usaha maupun pendamping? Solusinya ini mungkin dari pendamping, dan saya selaku pelaku usaha ini harus membuat jadwal agar tidak terjadinya miskomunikasi. Baik Kak, terima kasih. Yang selanjutnya ya, apakah ada dampak terhadap masyarakat atau pelaku usaha sendiri dengan adanya sertifikat halal ini? Yang pasti berdampak ya sertifikat halal ini, jadi biar kita meyakinkan konsumen itu bahwa produk makanan yang kita jual ini bersertifikat halal gitu. Dengan adanya sertifikat halal ini, apakah ada pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari sertifikat halal ini Kak? Baik, yang mendapatkan manfaat itu yaitu saya sendiri ya, selaku pelaku usaha, dan juga masyarakat sekitar. Oke. Untuk kontribusi pelaku usaha, Kakak sendiri kan sebagai pelaku usaha ya, apakah ada kontribusi terhadap ekosistem halal ini? Kontribusi saya terhadap ekosistem halal ini yaitu membuat sertifikat halal untuk produk yang saya produksi. Baik, dapat saya simpulkan bahwasanya dengan hasil wawancara dengan Teh Jijah tadi, bahwasanya ekosistem halal itu merupakan perkumpulan suatu ekosistem yang halal gitu ya. Jadi seperti produk makanan, minuman, fashion, kebudayaan, keuangan yang berlandaskan syariah gitu ya. Jadi ketika makanan dan minuman itu teridentifikasi harus termasuk kepada yang tidak mengandung unsur yang haram seperti turunan babi dan lainnya, dan khamar. Nah, terus sertifikasi halal ini gitu sangat berpengaruh terhadap ekosistem halal, karena dengan makanan dan minuman yang tersertifikasi halal pasti akan melalui uji coba yang tes atau apakah bahan makanan itu termasuk yang tidak halal. Nah, dengan adanya
pembuatan sertifikasi halal ini, maka ada suatu tantangan. Contohnya seperti tadi, waktu antara pendamping produk halal. Dan dampak dari adanya sertifikasi halal ini berpengaruh terhadap masyarakat, bahkan sebagai pelaku usaha itu tertentu ya. Jadi pihak-pihak yang mendapatkan manfaatnya yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan kontribusi pelaku usaha ya seperti Tejijah tadi adalah kontribusi terhadap ekosistem halal ini membuat sertifikat halal gitu dalam produknya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan simpulkan. Terima kasih atas waktunya, atas waktu wawancaranya. Mungkin saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin itu saja wawancara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.